semuanya anggota yang terlibat juga dirasakan hukum yang berlaku. Kami tidak hanya butuh maaf Pak, kami butuh kepastian kawan kami supaya dibebaskan Pak. Sidangnya di Polresta Banyumas. Polresta Banyumas komitmen terhadap reformasi Polri. Sekali lagi, ayo. Udah Pak, fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara reformasi adalah bagian penting dari demokrasi. Bergerak bersama untuk menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun belakangan ini yang kita saksikan bukan lagi sekedar unjuk rasa. Yang terjadi adalah gelombang kerusuhan, anarki, dan penjaraan yang merambah dari ibu kota hingga ke pelosok negeri. Sebuah ironi pahit terhampar. Fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat justru dihancurkan oleh tangan-tangan yang mengaku sebagai bagian dari rakyat itu sendiri. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan mengapa kita membiarkan provokator memenangkan agenda kekacauan mereka? Kerusuhan tidak terjadi dalam ruang hampa. Dimulai dari unjuk rasa damai di Jakarta, situasi dengan cepat berubah menjadi ricuh. Namun yang mengkhawatirkan adalah pola yang sama terlihat di kota-kota lain. Seolah ada sebuah skrip kekacauan yang disebarluaskan. Kita akan melacak pola-pola ini. Yang kita lihat adalah gejala peniruan atau copycat effect. Ketika kerusuhan di satu tempat mendapat perhatian media besar, itu bisa memicu kelompok lain di daerah untuk melakukan hal serupa, seringkali dengan eskalasi yang lebih tinggi. Awalnya biasa saja orasi, tapi tiba-tiba datang kelompok lain. Mereka langsung melempari aparat dan merusak halte. Sepertinya mereka sudah punya niatan lain, bukan demo lagi. Kawannya dikurangi. Kita serius. Pokoknya kita harus galak nuntut hak kita. Inilah wajah dari kerusuhan tersebut. Para provokator, mereka bukanlah demonstran biasa dengan tuntutan yang jelas. Tujuan mereka tunggal, menciptakan kondisi tidak kondusif, chaos dan anarki. Mereka memanfaatkan emosi massa yang sudah memanas untuk dialihkan menjadi alat perusak. Modus operandinya klasik tapi efektif. Mereka menyusup di antara massa, membawa peralatan untuk merusak dan memulai kericuan. Begitu aparat bereaksi, mereka menghilang, meninggalkan massa biasa yang terjebak dalam situasi yang sudah tidak terkendali. Kemenangan mereka adalah ketika negara terlihat tidak berdaya dan kepercayaan publik terhadap ketertiban sosial runtuh. Pertanyaannya, siapa di belakang mereka? Apakah kelompok politik tertentu, pihak yang ingin mengacaukan stabilitas ekonomi, atau bahkan agen asing? Motifnya bisa beragam, tetapi korbannya selalu sama: rakyat Indonesia biasa. Inilah buah dari kekacauan yang dimenangkan oleh provokator. Kerugiannya bukan angka abstrak. Gedung bangunan halte bus ini dibangun dengan uang pajak kita. Lampu jalan ini untuk keamanan kita. Trotoar ini untuk kenyamanan kita. Ketika dirusak, siapa yang harus
membayar penggantinya lagi-lagi kita semua. Yang juga menjadi korban adalah nilai demokrasi itu sendiri. Suara-suara kritis yang legitimate dan perlu didengar tenggelam oleh hiruk-pikuk kerusuhan. Aparat keamanan yang seharusnya fokus melindungi hak berkumpul justru terkonsentrasi menangani anarki. Kita semua dirugikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Marah saja tidak cukup. Kita perlu lebih cerdas dari para provokator ini. Yang pertama, kritis terhadap informasi. Jangan mudah share informasi atau ajakan yang provokatif dan belum jelas kebenarannya. Cek fakta. Yang kedua, bersikap waspada. Jika berada di sekitar unjuk rasa, waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan dan memprovokasi kekerasan. Jauhilah. Yang ketiga, melindungi fasilitas umum. Ini adalah aset kita bersama. Laporkan jika melihat ada upaya perusakan. Yang keempat, menuntut aparat bertindak profesional. Masyarakat berhak meminta aparat keamanan untuk mengidentifikasi dan menindak tegas provokator dan dalangnya, bukan demonstran yang damai. Yang kelima, memilih saluran aspirasi yang tepat. Aspirasi disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang ada, DPRD, DPR, Judicial Review, atau melalui jurnalisme yang bertanggung jawab. Kekuatan kita bukan pada pecahan kaca atau api yang membara. Kekuatan kita adalah pada akal sehat, solidaritas, dan keteguhan hati untuk tidak mau diadu domba. Mari kita kembalikan marwah demokrasi kita yang beradab dan bermartabat. Suara kita adalah masa depan kita. Ketika para provokator bersorak atas kekacauan yang mereka ciptakan, mereka telah kalah dalam satu hal, kemanusiaan. Mereka lupa bahwa di balik fasilitas umum yang mereka hancurkan, ada cerita tentang ibu-ibu yang menunggu angkutan, anak-anak yang bersekolah, dan para pekerja yang berusaha menghidupi keluarga. Kita masyarakat yang sadar punya pilihan. Apakah kita akan diam membiarkan segelintir orang menghancurkan rumah kita sendiri, atau kita akan bersatu mengatakan cukup, suasana chaos dan tidak kondusif bukanlah kemenangan rakyat. Itu adalah kekalahan bagi kita semua. Mari jaga Indonesia, jaga apa yang sudah kita bangun bersama.